Shalom saudara, kita bertemu lagi dalam breakthrough hari ini. Karena saya tahu bahwa hidup kita adalah hidup yang dituntun Tuhan. Nah, hari ini saya ingin menceritakan atau mengutip ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang kasih Allah. Bagaimana kita mengenal kasih Allah. Dikatakan di dalam kitab Efesus, saya bacakan saja 2 ayat ini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudaraku, Rasul Paulus berkata bahwa aku berdoa supaya kita itu bisa mengenal kasih Allah. Betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya kasih Allah. Dan itu terbukti pemeliharaannya atas hidup saudara dan saya sampai hari ini. Apapun yang terjadi, kita tahu persis bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Kita masih bisa menghirup udara yang segar, kita masih sehat, kita masih bisa makan. Itu sebenarnya adalah kasih Allah. Saudaraku, itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya kita bisa mengenal kasih Allah yang panjang, yang tinggi, yang dalam dan lebar. Tidak ada kasih seperti kasih Allah dalam hidup saudara dan saya. Hal yang pertama saudaraku, Rasul Paulus ingin supaya kita mengenal kasih itu. Pelajari, datang kepada Dia, mengucap syukurlah. Keadaan kita sekarang ini kita ada karena kasih-Nya yang besar buat saudara dan saya. Lihatlah, sejauh timur dari barat dijauhkan pelanggaran kita. Kita tetap diberkati, kita tetap dinaungi. Bahkan kesehatan tetap ada pada kita. Bahkan kalau saudara sedang sakit pun, Dia berkata oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Seluruh kelemahan kita ditanggungnya. Jadi ketika seseorang mengenal kasih Allah, maka hidupnya akan penuh dengan damai sejahtera. Hidupnya akan berbahagia. Dan ketika hatinya berbahagia, hatinya bersukacita, imun kita naik. Ketika imun kita naik, kita bisa melawan seluruh virus yang ada. Dan yang kedua, saudaraku, biarlah saudara dan saya dipenuhi dalam kepenuhan Allah. Kenapa kok dipenuhi? Khotbah minggu lalu saya menyuplik di dalam Yohanes pasal 1 ayat 16 bahwa di dalam kepenuhan Yesus Kristus itulah berlaku kasih karunia demi kasih karunia untuk hidupmu dan hidupku. Jadi ketika kita belajar masuk dalam kepenuhannya Tuhan, setiap hari kita datang kepada Dia. Kalau toh kita lemah, kita berkata, Tuhan tolong aku. Jadi kalau namanya kita mau dipenuhi masuk dalam kepenuhan Allah, maka saudara dan saya harus merasa kita ini kosong, bahwa kita tuh butuh Dia. Nah, kalau kita sudah merasa diri kita penuh, kita tidak bisa masuk dalam kepenuhan Tuhan. Kita masuk, kita datang kepada Dia. Tuhan, ini aku, tolong aku. Apapun keadaanmu, datanglah kepada Dia dengan rasa haus, dengan rasa Tuhan, aku perlu Engkau, aku kosong. Masuk dalam kepenuhan Allah, maka Alkitab berkata, kasih karunia demi kasih karunia berlaku bagi hidupmu dan hidupku. Saat-saat seperti ini yang kita butuhkan adalah kasih karunia Tuhan. Bayangkan saja, tidak ada seorang pun yang bisa berkata aku kebal terhadap virus ini, ataupun aku bisa mengatasi keadaan ekonomi ini. Ekonomi bisa berputar nggak karu-karuan saudaraku. Semua tatanan berubah. Tetapi dengar baik-baik, selama kasih karunia Allah itu ada dalam hidup kita, maka hidupmu dan hidupku akan terus dituntun, dipegang oleh Dia. Dan kita akan bisa mengatasi, melewati, melampaui sikon seperti ini dengan kemenangan. Itulah sebabnya, biarlah saudara dan saya masuk dalam kepenuhan Allah. Dengan cara setiap hari kita datang dan berkata, penuhi aku Tuhan dan masukkan aku dalam kepenuhanmu. Kita punya hati yang rindu, haus, apapun masalahmu. Kalau engkau datang dengan bejana yang kosong kepada Tuhan untuk dipenuhi, saya yakin engkau dan saya akan menikmati kasih karunia. Kasih karunia itu artinya apa? Segala sesuatu yang tidak bisa kita jangkau dengan kekuatan kita, pikiran kita, itu disediakan bagimu dan hidupku. Aduh Bu Ella, keadaannya seperti ini. Dengar baik-baik. Masuk mengenal kasih Allah dan masuk dalam kepenuhannya Allah, maka mata roh kita akan dibuka untuk melihat bahwa Dia besar, Dia Tuhan, Dia sanggup melakukan segala hal yang kita tidak bisa lakukan. Saya berharap melalui breakthrough hari ini, hidupmu dan hidupku dikuatkan, dipulihkan,
Karena ketika kita masuk kepenuhan Allah, maka kasih karunia itu berlaku bagi hidup kita. Saya sangat bergantung kepada kasih karunia Allah. Kalau tidak, habis sudah. Hidupmu sebenarnya bergantung kepada kasih karunia Allah. Bukan karena kita baik, bukan karena kita bisa, tetapi karena kasih karunia. Istilahnya favornya Allah itu berlaku bagi kita, sehingga kita bisa menyelesaikan semua yang sedang kita kerjakan hari ini sampai dia datang kembali kedua. Engkau yang lagi berputus harap, engkau yang lagi bingung, engkau yang lagi bunek, hari ini ada kabar gembira. Kenali kasih Allah yang panjang, lebar, tinggi, dan dalam, dan masuk dalam kepenuhan Allah. Maka kasih karunia itu berlaku. Nah, Yohanes 1 ayat 16, biarlah di dalam Yesus, di dalam kepenuhannya, ada kasih karunia demi kasih karunia yang disediakan untukmu dan untukku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa bagi seluruh pendengar, pemirsa hari ini yang lagi mungkin goyang imannya, mungkin frustasi dan bertanya-tanya, ataupun ada yang sedang sakit, ada yang bimbang. Tapi kiranya melalui kata-kata semangat firman-Mu hari ini, pikiran kami diubahkan, hidup kami diubahkan. Karena kami tahu kasih-Mu itu lebih tinggi, lebih dalam, lebih tinggi daripada langit, lebih dalam daripada lautan, lebih luas daripada samudra. Dan itu berlaku bagi kami. Dan Engkau sudah menyediakan kasih karunia demi kasih karunia. Bawa kami masuk ketika Kau dapati di antara kami datang kepadamu dengan bejana yang kosong dan rindu untuk Kau penuhi. Penuhi kami Tuhan, sehingga kami menikmati favor yang sudah Kau sediakan untuk kami. Kasih karunia itu tersedia bagi kami, dan kami bersyukur atas hal itu. Karena sungguh tak terselami kasih-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.